Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Hamid, NIM 2017-04-1101-110. Kelas saya Manajemen CD Reguler. Buku yang saya pakai dalam presentasi kali ini yaitu Manajemen Pengambilan Keputusan, Teori dan Aplikasi oleh Irham Fahmi, diterbitkan oleh Alfabeta. Buku ini yang kita biasa pakai dalam proses pembelajaran. Kali ini saya akan membawa presentasi mengenai bab 7, Expect Cash Flow dan Certainty Equivalent. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama, definisi Expect Cash Flow. Expect Cash Flow adalah memperkirakan berapa besar jumlah aliran kas yang masuk dan keluar dihubungkan dengan nilai peluang yang terjadi, termasuk kondisi risiko yang bisa saja terjadi. Setelah itu, kita akan mengetahui apa itu aliran ketidakpastian. Aliran kas ketidakpastian yaitu kondisi masuk dan keluarnya kas bersifat fluktuasi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu aliran kas ketidakpastian, selanjutnya kita akan membahas kas. Kas itu sendiri didefinisikan sebagai suatu kepemilikan perusahaan dalam bentuk uang tunai atau coins, mata uang, di seluruh dunia. Jadi jika kita melakukan sebuah transaksi penerimaan atau pembayaran, maka transaksi tersebut biasanya disepakati dalam mata uang bentuk domestik. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja penguatan dalam kas. Penguatan kas sendiri bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor dan item-item yang ada di current asset dan non-current liabilities or fixed asset. Selanjutnya, grafik kas menggambarkan proporsi naik dan turunnya angka penjualan. Grafik ini juga ditentukan oleh kondisi pasar. Jika kondisi pasar menggembirakan, maka penjualan tersebut akan mengalami peningkatan. Jika tidak menggembirakan, maka grafik arus kas juga akan mengalami penurunan. Selanjutnya kita bisa melihat materi atau grafik pertama. Di sini menunjukkan bahwa gambar pertama ini, grafik arus kas menunjukkan tren tanda penurunan. Maka yang dipertanyakan, berapa lamakah masa penurunan tersebut? Jika demikian, dari manakah sumber dana yang dapat dipakai untuk menutupi penurunan tersebut? Nah, pada gambar kedua, grafik arus kas menunjukkan tren tanda kenaikan secara sistematis. Maka yang dipertanyakan di sini ialah kemanakah kelebihan keuntungan atau over profit akan dialihkan. Yang kedua, aliran kas dan perencanaan. Secara umum ada 3 kondisi yang harus diantisipasi dalam pembuatan perencanaan keuangan, yaitu pertama, kondisi buruk. Bisa dipengaruhi oleh berbagai sebab seperti resesi ekonomi, krisis moneter, peperangan, dan lain-lain. Kondisi normal atau biasa, suatu perusahaan diminta membuat suatu rencana dengan menempatkan asumsi-asumsi yang akan terjadi. Kondisi baik atau bertumbuh. Di dalam dunia bisnis, kondisi ini menunjukkan berkembang dengan baik. Bisa kita lihat pada gambar di atas, terlihat bagaimana perencanaan keuangan dilakukan secara bertahap dengan bertujuan biaya kos yang dikeluarkan juga bersifat bertahap. Selanjutnya, yang ketiga, certainty equivalent. Certainty equivalent atau ekuivalen kepastian merupakan jumlah kas atau tingkat pendapatan yang akan diminta dengan kepastian oleh mengambil keputusan. Adapun tujuan dari perhitungan arus kas dengan pendekatan certainty equivalent
ialah untuk membangun kepastian dengan mengukur yang lebih kuat dan terukur. Yang keempat, perhitungan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal perhitungan dari expert flow dan quantity equivalent. Bisa kita lihat datanya. Berdasarkan data di atas, maka kita diminta untuk menghitung A. Expect untuk investasi A dan investasi B. B. Risiko investasi untuk investasi A dan investasi B. C. Certainty equivalent pada arus kas untuk investasi A dan investasi B. Kita akan menjawab soal tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu A. Expect value pada investasi A dan B. Investasi A sama dengan sigma probability dikali cash flow sama dengan 0,20 dikali 2000 ditambah 0,15 dikali 5500 ditambah 0,20 dikali 8000. Hasilnya 2825. Investasi B sama dengan sigma probability dikali cash flow 0,20 dikali 5000 ditambah 0,15 dikali 6000 ditambah 0,20 dikali 5500 sama dengan 3000. Jawaban yang kedua B. Resiko investasi pada investasi A dan B. Risiko A sama dengan akar dari sigma probability dikali cash inflow dikurangi cash flow pangkat 2 ditambah sampai seterusnya. Sama dengan akar dari 0,20 dikali 2825 dikurang 2000 pangkat 2 ditambah 0,15 dikali 2825 dikurang 5500 pangkat 2 ditambah 0,20 dikali 2825 dikurang 8000 pangkat 2 sama dengan akar dari 0,20.000 dikali 680.625 rupiah ditambah 0,15 dikali 7.155.625 rupiah ditambah 0,20 dikali min 5.175 sama dengan akar dari 125 rupiah ditambah 1.073.343.75 rupiah ditambah min 1.035 rupiah sama dengan akar dari 107.471 rupiah 535 rupiah hasil dari 10.366.847 rupiah. Yang kedua risiko B sama dengan akar dari sigma probability dikali cash inflow dikurang cash flow pangkat 2 ditambah sampai seterusnya sama dengan akar dari 0,20 kali 3000 dikurang 5000 pangkat 2 ditambah 0,15 dikali 3000 dikurang 6000 pangkat 2 ditambah 0,20 dikali 3000 dikurang 5500 pangkat 2 sama dengan akar dari 0,20 dikali 4 juta ditambah 0,15 dikali 9 juta ditambah 0,20 dikali 62.500.000 sama dengan akar dari 800.000 ditambah 1.350.000 ditambah 12.500 sama dengan akar dari 14.650.000 hasilnya 3.827.531 rupiah. Yang C atau jawaban yang ke C, certainty equivalent dalam
rumusnya atau dalam kodenya CE pada arus kas untuk investasi A dan B. CE A atau certainty equivalent A sama dengan investasi A dikurangi resiko A. 2.825 dikurang 10.366.874 rupiah sama dengan, karena ini 2.000 dikurang 10 juta hasilnya min 7.541.847 rupiah. Untuk yang certainty equivalent B sama dengan investasi B dikurangi resiko B sama dengan 4.200 dikurang 3.827.531 sama juga, karena 4.200 ini kecil dikurangi 3.827.531 maka hasilnya min 372.479 rupiah. Berdasarkan hitungan di atas, maka kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. 1. Untuk expected cash flow, maka investasi B lebih tinggi nilainya dibandingkan A. Yang kedua, untuk risiko, maka investasi B lebih kecil risikonya dibandingkan A. Yang ketiga, untuk certainty equivalent, maka investasi B lebih layak dibandingkan A. Maka, secara rata-rata dapat disimpulkan bahwa nilai investasi B lebih layak dibandingkan investasi A. Demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Terima kasih. Banyak hal yang kita lakukan tanpa kita sadari, salah satunya mengambil keputusan. Untuk itu kita memilih sumber-sumber pertimbangan yang tepat dan terpercaya untuk memberikan masukan, lalu mengolah dan menimbang-nimbang semua masukan di dalam proses yang hati-hati. Meski begitu, masalah masih terjadi. Apa yang dapat kita lakukan? Tentu saja membereskannya. Pertama, kita dapat menilik masalah itu dengan menganalisis situasinya. Sebuah masalah bisa saja memiliki lapisan-lapisan, dan kita harus memahaminya secara utuh. Kita dapat menemukan apa yang gawat, seberapa mendesak, dan bagaimana hal itu berubah. Sekarang kita dapat mulai masuk lebih dalam. Ingat, sesuatu disebut masalah jika tidak tampil sebagaimana seharusnya. Artinya, kita harus memahami standar yang menunjukkan suatu hal sebagai penyimpangan. Dari situ, kita bergerak untuk memilah mana fakta dan mana yang bukan. Dan dengan melakukan verifikasi, kita mendapatkan gambaran yang relatif benar. Setelah itu, dengan sabar dan teliti, kita dapat mulai memperhitungkan apa saja yang mungkin menjadi penyebab masalah dan menimbang mana yang menjadi penyebab paling kuat. Kita dapat menemukan beberapa keputusan yang kita harapkan dapat menyelesaikan masalah. Dari berbagai keputusan itu, kita perlu mengambil keputusan yang paling tepat dengan ukuran keberhasilan yang jelas dan berkaitan dengan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kita harus membandingkan setiap kemungkinan, bahkan juga mengembangkan kemungkinan yang lain dan memberikan penilaian terhadap setiap kemungkinan itu, serta mengelompokkan sasaran masing-masing, yaitu yang harus dicapai dan yang ingin diraih. Dari semua kemungkinan itu, kita menentukan keputusan, yaitu langkah kritis yang kita ambil. Meski begitu, kita perlu juga meramalkan persoalan yang mungkin muncul setelah keputusan itu diambil. Persoalan yang mungkin muncul itu harus diperkirakan. Apakah kurang penting, cukup penting, atau sangat penting, dengan menduga juga hal-hal apa saja yang mungkin menjadi penyebab. Bersama dengan itu, kita juga perlu mempersiapkan sejumlah tindakan proaktif, baik yang berupa pencegahan maupun penanggulangan. Tindakan-tindakan proaktif ini memerlukan langkah-langkah yang jelas yang berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana melakukannya, dan kapan melaksanakannya. Selamat mengambil keputusan.